Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Jambi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran sosial emosional dengan dosen pengampu Dr. Anda Destri Nelly MPD dan Dr. Muhammad Sofwan SPD MPD. Di sini kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Ruci Anggriani. Yang kedua, Natasha. Yang ketiga, M. Zaini Z. Yang keempat, Bunga Anggrayani Rahayu. Dan yang kelima, Kartina. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai film yang kami tonton berkaitan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang mana ada 3 film yang kami tonton. Yang pertama, film Laskar Pelangi. Yang kedua, film Sekolah Rimba. Dan yang ketiga, film Dead Poets Society. Yang pertama, film Laskar Pelangi. Film ini menceritakan film pendidikan yang diadopsi dari novel karangan Andrea Hirata yang menceritakan mengenai kisah perjuangan pendidikan di Pulau Belitung pada tahun 1970. Di Desa Gantong, Pulau Belitung, terdapat sebuah gedung sekolah dasar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sekolah ini bernama SD Muhammadiyah Gantong dan menjadi satu-satunya tempat bersekolah anak-anak miskin di desa tersebut. Sekolah ini juga terancam ditutup oleh dinas pendidikan setempat karena kekurangan murid. Kepala sekolah hampir menyerah, tetapi berkat kegigihan seorang guru bernama Bu Muslimah, sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi murid, yaitu Ikal, Lintang, Mahar, Sarah, dan kawan-kawan. Bahkan berkat kegigihan Bu Muslimah, sekolah mampu menunjukkan potensi dan prestasinya. Dan pada suatu lomba, sekolah dapat mengalahkan sekolah elit di Belitung saat itu. Selanjutnya yang kami bahas mengenai apa yang bisa dipelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Yang pertama, pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan moral dan akhlak, bukan hanya melalui pendekatan materi saja. Karena kecerdasan tidak bisa diukur melalui angka-angka, tetapi dapat diukur dengan hati nurani. Selanjutnya, pembelajaran bervariasi, sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Misalnya, yang dilakukan oleh Bu Mus, yakni mengajar peserta didik belajar di luar kelas, karena mengingat latar belakang lingkungan dari peserta didik. Selanjutnya, Bu Mus dan kepala sekolah berhasil membentuk rasa persaudaraan yang kuat antara peserta didiknya agar tidak memandang ras maupun budaya. Selanjutnya, Bu Mus menunjukkan rasa kepedulian dan pemahaman yang sangat mendalam tentang perbedaan potensi yang dimiliki masing-masing peserta didiknya. Selanjutnya, kemampuan dan strategi Bu Mus yang selalu memberikan motivasi dan keyakinan kepada peserta didiknya untuk menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Selanjutnya, kemampuan dan strategi seorang guru pada film tersebut, yaitu Bu Muslimah, yang mampu merubah mindset belajar peserta didiknya. Dan yang terakhir, kegigihan Bu Muslimah dalam memperjuangkan nasib pendidikan peserta didiknya. Baiklah, selanjutnya apa hubungan film Laskar Pelangi dengan pembelajaran sosial emosional? Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri Bu Mus bahwa beliau memiliki potensi atau kemampuan untuk membimbing peserta didik dan membawa perubahan yang lebih baik. Yang kedua, manajemen diri. Bu Mus mampu mengelola dirinya, mampu mengelola emosinya agar terus semangat dan termotivasi memberikan pengajaran secara maksimal kepada peserta didiknya. Yang ketiga, kesadaran sosial. Bu Mus menyadari bahwa peserta didiknya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang keempat, kemampuan interaksi sosial. Persiapan untuk mengikuti karnaval dilakukan secara berdiskusi karena peserta didik diberikan kesempatan penuh untuk berekspresi. Dan yang terakhir, kesadaran sosial. Keputusan Bu Mus untuk mengikutkan peserta didiknya dalam lomba cerdas cermat adalah keputusan yang tepat. Selanjutnya, film dengan judul Sekolah Rimba.
Adapun sinopsis dari film Sekolah Rimba mengisahkan pengalaman Butet Manurung, seorang guru yang mengajar masyarakat suku Anak Dalam atau dikenal dengan orang Rimba di pedalaman nasional Bukit 12 Provinsi Jambi. Setelah hampir 3 tahun bekerja di sebuah lembaga konservasi di wilayah Jambi, Butet telah menemukan hidup yang diinginkannya. Ia mengajarkan baca tulis dan menghitung kepada anak-anak masyarakat suku Anak Dalam yang dikenal sebagai orang Rimba yang tinggal di daerah hulu Sungai Makekal. Sekolah Rimba dibintangi oleh Prisiana Sution sebagai Butet Manurung serta anak-anak Rimba dari Hutan Bukit 12 Jambi. Mulai 21 November 2013 hanya di bioskop. Apa yang bisa dipelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. 1. Pendidikan sebagai sarana perubahan. Film ini menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib dan membuka peluang bagi masyarakat yang terpinggirkan. 2. Kebudayaan dan keragaman. Film ini mengangkat isu keberagaman budaya dan pentingnya memahami serta menghormati kehidupan masyarakat adat. 3. Konservasi alam dan lingkungan hidup. Film ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga alam dan lingkungan hidup. 4. Semangat dan ketekunan. Film ini menggambarkan semangat dan ketekunan Butet Manurung dalam memperjuangkan pendidikan untuk suku Anak Dalam. 5. Kesederhanaan dan kebahagiaan. Film ini juga mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan kebahagiaan yang bisa ditemukan dalam kehidupan yang sederhana. 6. Berani mengambil risiko untuk perubahan. Butet Manurung, tokoh utama dalam film ini, mengambil risiko besar dengan meninggalkan kehidupan yang nyaman untuk hidup di pedalaman hutan dan bekerja dengan suku Anak Dalam. Apa hubungan film tersebut dengan pembelajaran sosial emosional? Film ini membawa berbagai aspek pembelajaran sosial emosional yang penting, yaitu 1. Empati. Film ini mengajarkan pentingnya memiliki empati terhadap orang lain, terutama mereka yang hidup dalam kondisi sulit. 2. Kerjasama. Film ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. 3. Ketekunan. Film ini mengilustrasikan nilai ketekunan dalam menghadapi tantangan. 4. Keberanian. Film ini menyoroti pentingnya memiliki keberanian dalam melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak pendidikan. Selanjutnya ada film Ditford Society. Film ini mengisahkan sekelompok siswa yang bersekolah di salah satu sekolah elit di Amerika, yaitu Akademi Welton. Sekolah ini merupakan sekolahan yang terkenal dengan kedisiplinan yang tinggi dan menganut semboyan tradisi, kehormatan, disiplin, dan prestasi. Kisah ini bermula dari kisah kehidupan sosial 7 orang siswa, yaitu Neil, Todd, Knox, Charlie, Richard, Steven, dan Gerard, yang merasakan ketidaknyamanan dengan peraturan di sekolahnya tersebut. Pemikiran mereka tentang ilmu pengetahuan berubah setelah datang guru baru yang mengajarkan sastra Inggris kepada mereka. Guru tersebut adalah John Keating yang juga merupakan alumni Akademi Welton. Guru ini mengajar dengan metode berbeda sehingga siswa terinspirasi dengan proses belajar. Lambat laun, pemikiran Neil dan teman-temannya terbuka lebar berkat proses belajar yang dilakukan oleh guru tersebut. Out of life, spirits soared, women swooned, and gods were created. Not a bad way to spend. Apa yang bisa dipelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Yang pertama ada identitas dan ekspresi diri, di mana guru dalam film tersebut mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan gagasan mereka sendiri. Yang kedua itu ada kreativitas dan inovasi, di mana guru dalam film tersebut mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, melihat dunia dengan cara yang unik,
dan mengekspresikan ide-ide mereka secara kreatif. Yang ketiga ada hubungan sosial dan kolaborasi, di mana guru tersebut mengajarkan nilai-nilai seperti saling menghormati, mendukung satu sama lain, dan bekerja sama dalam menghadapi masalah. Dan ada yang keempat, pembangunan kepercayaan diri, di mana guru dalam film tersebut mendorong peserta didiknya untuk mengatasi ketakutan, mengambil resiko, dan mempercayai kemampuan mereka sendiri. Dan yang kelima, ada penemuan makna dan nilai, di mana guru dalam film tersebut menginspirasi peserta didik untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan masyarakat di sekitar mereka. Apa hubungan film tersebut dengan pembelajaran sosial emosional? Yang di sini yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri. Film ini menekankan pentingnya peserta didik untuk mengenal diri mereka sendiri, menemukan minat dan tujuan hidup mereka, dan tidak terjebak dalam ekspektasi orang lain. Dan yang kedua ada simpati. Film ini mengajarkan peserta didik untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain, termasuk dalam puisi dan literatur yang mereka pelajari. Dan yang ketiga ada kolaborasi, di mana film ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara peserta didik. Kemudian ada emotional expression atau ekspresi emosi. Film ini menunjukkan bagaimana melalui puisi dan literatur, peserta didik dapat menyalurkan perasaan mereka, menghadapi konflik batin, dan menjelajahi kehidupan secara emosional. Dan kemudian ada critical thinking atau berpikir kritis, di mana film ini mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis, meragukan otoritas yang membungkam kreativitas, dan menantang status quo. Baiklah, demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.